bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar, aku akan menyerahkan panji komando besok pagi pada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Maka sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahi panji itu. Maka pada pagi harinya orang-orang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap agar panji itu diberikan kepadanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panggil dia." Setelah dia didatangkan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Maka dia langsung sembuh seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita," maksudnya Muslim. Beliau bersabda, "Berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena usahamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah." Ada footnote nomor 184 di bawah, yakni daripada kamu mendapatkan unta merah. Unta merah adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab saat itu. Paling berharga bagi bangsa Arab pada saat itu. Hadis ini seperti biasa coba kita bedah atau kita bagi menjadi beberapa bagian. Potongan pertamanya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu perang Khaybar. Jadi digaris bawahi perang Khaybar. Ini pernah kita jelaskan terjadi di tahun 5 Hijriah. Ya. Perang Khaybar ini terjadi setelah kesepakatan Hudaybiyah. Dan Khaybar adalah sebuah lokasi yang jaraknya kurang lebih 170 atau sampai 180 km dari kota Madinah. Ya, sampai sekarang tentu menjadi kota besar ya. Dan di sana di zaman itu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Saya sudah pernah jelaskan ada 3 suku Yahudi di Madinah di zaman Nabi SAW. Ada Qainuqa, ada Nadhir, dan ada Quraidah. 3. Qainuqa sama Nadhir diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka berkhianat. Sudah pernah saya ceritakan kisahnya itu. Ya. Qainuqa karena mereka membunuh seorang Muslim di pasar mereka. Maka Nabi SAW waktu minta serahkan yang membunuh itu, mereka nggak mau, dikepung lalu diusir dari Madinah. Mereka berkumpul di Khaybar. Kemudian suku Nadhir yang kedua juga berkhianat karena mereka mau membunuh Nabi SAW diam-diam. Waktu Nabi lagi datang ke pemukiman mereka untuk membayar dia itu kayak denda seorang sahabat yang akan dititipkan kepada suku Nadhir yang akan diberikan kepada sekutu suku Nadhir, bangsa Arab atau suku Arab yang pernah dibunuh salah satu anggotanya oleh sahabat Nabi. Jadi Nabi nggak izinkan sahabat ini ngantar langsung, takut nanti dibunuh, dikasih kepada suku Nadhir untuk diantar ke sana karena ini sekutu bisnis mereka, partner bisnis mereka. Rupanya waktu Nabi datang di sana, mereka pura-pura suruh Nabi nunggu, lalu mereka mau lempar batu dari atas rumah. Akhirnya Nabi dapat wahyu, kalau ada yang mau membunuh Nabi, Nabi kepung mereka, minta itu yang mau lempar batu mana serahkan. Mereka tidak mau dikepung, akhirnya diusir dari Madinah. Sempat mereka mau melawan, akhirnya diusir. Dan semua harta mereka menjadi harta rampasan kaum muslimin. Nah, kedua suku ini, Qainuqa dan Nadhir, berkumpul di Khaybar. Berkumpul di wilayah Khaybar. Gitu kan? Yang jelas, Nabi SAW menuju ke Khaybar untuk menyerang mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikepunglah 2 suku ini, Qainuqa dan Nadhir, di sana. Setelah selesai,
perang Ahzab itu kan dikepung Madinah dengan 10.000 pasukan, ya, semuanya berkuda, dan pemicu utamanya adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Perang Ahzab itu. Maka Nabi SAW setelah selesai menang di perang Ahzab, beliau dapat perintah dari Allah untuk menghukum semua yang terlibat dalam perang Ahzab itu. Di antaranya Khaybar. Ya. Maka Nabi SAW pergi dan mengepung mereka di Khaybar. Yang jelas di sana ada 9 benteng Yahudi, dan Nabi SAW dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mengepung mereka di benteng pertama 43 hari belum bisa tembus. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang-orang Yahudi tidak berani keluar menemui pasukan muslimin. Mereka cuma banyak melempar anak-anak panah dari dalam benteng. Ya, kadang-kadang kalau anak panah lagi banyak dilempar, mereka keluar buka pintu gerbang, pasukannya nyerang sebentar lalu masuk lagi, ditutup lagi. Begitu terus strategi perang mereka. Ya, mereka penakut, tidak mau ketemu dengan pasukan muslimin. Ringkas cerita, Bapak Ibu sekalian, di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng pertama itu sampai 43 hari. Karena belum tembus-tembus, maka Nabi SAW dapat wahyu kalau besok di hari ke-44-nya, ya, atau hari ke-45 salah satunya, ya, itu Nabi SAW akan memenangkan peperangan. Maka beliau pun berkata, besok saya akan berikan bendera untuk bisa menembus benteng Khaybar yang sudah 43 hari nggak bisa tembus itu, ya. Dan saya akan berikan bendera kepada seseorang yang memiliki ciri khas, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintai dia. Tapi yang kita garis bawahi pelajaran pertama adalah tentang masalah Khaybarnya, lokasinya di mana dan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Saya sudah jelaskan tadi sepintas informasi tentang Khaybar ini. Pelajaran selanjutnya di sini dikatakan, ya, yang tadi kata Nabi SAW, aku akan menyerahkan panji komando besok pagi, ya, kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ini pelajaran tersendiri. Kata para ulama, perlunya seseorang pemimpin negara, ya, atau wilayah, kalau memilih komando perang harus orang yang tepat. Jadi bukan karena kerabatnya, bukan hanya sekedar melihat fisiknya, tapi memang orang itu punya siasat perang. Jadi yang menjadi komando perang ini bukan orang sembarangan. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus pasukan jumlahnya 300 orang, dipimpin oleh Amr bin As. Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam. Di dalam pasukan itu penuh dengan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, semua yang masuk surga ada di situ. Ahli-ahli Badr yang hadir di perang Badr, itu semua jadi prajuritnya Amr bin As. Dan Amr bin As ini baru 3 bulan masuk Islam. Dan betul ternyata strategi Nabi SAW, Amr bin As berhasil mengalahkan musuh tanpa ada satu korban pun dari muslimin. Ya. Pernah juga Nabi SAW menunjuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini mantan anak angkatnya Nabi. Ya. Kemudian banyak orang maksudnya seakan-akan menganggap remeh. Mampu gak sih Zaid ini? Gitu kan? Dan mereka kaget ternyata Zaid setiap kali disuruh oleh Nabi SAW menyerang satu tempat pasti menang. Akhirnya mereka terdiam yang memprotes itu. Bagi mereka selalu lihat Zaid ini orangnya lembut, kalau ketemu kayaknya nggak cocok jadi panglima perang. Tapi Nabi lihat orang ini layak, dan betul. Ada orang subhanallah dia nggak nunjukkan keterampilannya, kelihatannya santun, ramah, tapi kalau memang dibutuhkan dia punya kekuatan, gitu kan. Begitu juga sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi menunjuk anaknya Zaid namanya Usama bin Zaid, umurnya masih 17 tahun. Untuk memimpin pasukan besar. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ini Usama dianggap kayak anak ingusan. Umur-umur sahabat di situ 50 tahun, 60 tahun, gitu kan. Yang sudah punya pengalaman sekian puluh tahun perang. Usama bin Zaid anak baru 17 tahun, kayak kita baru tamat SMA, gitu kan. Ini dianggap masih kecil. Maka banyak orang yang menghardik. Maksudnya mereka ragu kepemimpinannya benar gak? Bukan menghardik sih ya. Dia ini benar gak? Maka Nabi SAW lalu bersabda,
kalian dulu meragukan kepemimpinannya ayahnya, dan sekarang kalian juga ragu pemimpinannya. Demi Allah, mereka ini, dia berdua, dia sama ayahnya layak jadi pemimpin. Dan betul, Usama bin Zaid pada saat itu jalan pasukannya, terus Nabi SAW meninggal waktu mereka baru keluar dari Madinah. Lalu Abu Bakar melanjutkan mengutus pasukan itu dan menang. Jadi di sini bukan karena faktor umur, bukan karena faktor yang lain, tapi memang strategi dalam memilih pemimpin. Dan itu penting sekali. Apakah orang ini tepat atau tidak? Karena tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Ya. Tidak semua orang punya jiwa kepemimpinan. Kalau pemimpin itu pasti dia punya keputusan ya, pribadi mutlak dan itu tepat sasaran. Dan pemimpin ini tidak mungkin bisa dua dalam satu tempat. Makanya imam sholat cuma satu. Ya. Imam sholat cuma satu. Kemudian amir safar kita disuruh pilih satu. Ya. Ibu-ibu punya suami cuma satu. Udah ya, tidak boleh suami dua. Dan dia penentu keputusan. Pemimpin negara cuma satu. Nggak ada dua presiden, nggak ada dua raja, nggak ada dua khalifah. Memang kenapa cuma satu? Dan manusia banyak. Karena jiwa kepemimpinan tidak semua orang miliki. Tidak semuanya. Kapan salah maka salah. Kapan dia lemah, nggak punya sikap, nggak punya keputusan, percuma. Ya. Oleh karena itu juga poin penting. Makanya Nabi SAW punya banyak sahabat waktu itu. Semuanya siap perang. Tapi Nabi bilang, saya akan kasih bendera yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Datang poin ketiga dalam hadis ini. Dari mana tolok ukur kepemimpinan itu bisa dijadikan pegangan? Nabi SAW sebutkan cirinya di sini. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintainya. Apa itu cinta? Loyalitas. Ya. Kalau ada orang bilang sama pasangannya, saya cinta sama kamu, tapi nggak loyal, bohong ini. Kalau senang mau sama-sama, kalau susah nggak mau. Hah? Masih ada duitnya mau, dempet. Begitu bangkrut, tinggalkan. Maka orang kalau mengatakan cinta, berarti loyal. Lihat loyalitasnya. Loyal nggak? Kalau betul dia mau berkorban bersama-sama, suka dukanya, itu lain. Istrinya Nabi Ayyub alaihissalam hidup 20 tahun bahagia, penuh gelimang harta. Setelah itu dicoba sama Allah 20 tahun lagi, miskin, nggak ada apa-apa. Bahkan kadang-kadang makannya daun. Tapi sabar, tetap setia sama suaminya. Sampai setelah itu baru Allah bukakan rezeki lagi. Sebagaimana pernah saya jelaskan kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Maka itu makna cinta. Jadi kalau kita mengatakan di sini dikatakan cirinya mencintai Allah dan Rasulnya, berarti loyal dengan Allah dan Rasulnya. Pokoknya apapun yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan, itu yang benar. Yang lain tidak ada. Udah nggak ada dalam pikiran dia, nggak ada kecuali Allah dan Rasulnya. Mau hukum pemerintahan kah, mau hukum rumah tangga kah, mau hukum bisnis kah, apa saja Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau orang itu selalu Allah dan Rasulnya didahulukan, nggak boleh loh, ini Allah larang, ini nggak boleh, Rasulullah larang, ini kerjakan, karena ini Allah Rasulullah perintahkan, maka itu baru layak jadi pemimpin. Ini cirinya. Makanya Nabi SAW sebut itu. Bisa saja kan Nabi bilang, udah mana Ali bin Abi Thalib, panggil sini, pegang bendera Ali, selesai. Kok Nabi kayak mancing sahabat ini? Saya akan kasih bendera besok yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya. Semua sahabat malam itu nggak bisa tidur. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah mengejar jabatan kecuali malam itu. Karena disebutkan cirinya, orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Allah Rasulnya juga mencintai dia. Artinya Allah memberikan dia taufiknya. Karena betul-betul dia loyal dengan agama ini. Maka gara-gara kalimat ini kata Umar, saya dulu tidak pernah berharap jabatan. Baru malam itu, supaya saya dikasih bendera itu besok. Gitu. Tidak ada orang tidur malam itu. Semua sahabat gak ada yang tidur. Karena cintanya dengan agama ini. Nanti besok pagi baru Nabi SAW tanya, mana Ali bin Abi Thalib. Pelajaran yang keempat yang dari hadis ini adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia termasuk sepupu Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ya, sangat menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, termasuk Ali bin Abi Thalib,
istrinya Fatimah Az-Zahra, anaknya Hasan dan Husain, Muhammad bin Hanafiyah, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya. Ya. Dan kita selalu membacakan salawat di dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya. Dalam riwayat dan Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam sejahtera buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya dan keturunan-keturunannya. Jadi apa yang dikumandangkan oleh orang-orang Syiah, seakan-akan Ali bin Abi Thalib yang ditonjolkan dan seakan-akan kita membenci beliau, itu keliru sekali. Kita sangat menghormati Ali bin Abi Thalib, kita menghormati istrinya Fatimah, kita menghormati Hasan dan Husain. Semuanya ahli bait kita hormati. Bahkan ahli sunnah wal jamaah menghormati seluruh istri Nabi, semua kerabat Nabi, semua orang yang beriman. Maka ini perlu digarisbawahi. Dan ini keutamaan tersendiri tentunya. Ya. Walaupun ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya afdaliyahnya sahabat itu berurut seperti yang diatur atau seperti yang terjadi. Jadi setelah Nabi SAW disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang setelahnya Umar, datang setelahnya Utsman, datang setelahnya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Itu yang memang mereka punya kedudukan tersendiri. Makanya dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan kalau kalian mau, aku akan sebutkan orang yang datang setelahnya ketiga, maksudnya Utsman. Itu perkataan Ali sendiri radhiyallahu anhu majma'in. Ya. Makanya waktu Abdullah bin Saba, pendiri sekte Syiah, mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman merebut khilafahnya Ali, maka Ali bin Abi Thalib tangkap dia. Lalu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, apa yang kau bilangin? Dari mana kau dapat informasi itu? Saya saja nggak pernah ngomong itu, nggak ada juga sahabat Nabi ngomong itu. Dia bilang, saya begitu keyakinannya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak bisa. Kau telah, kalau kau paksakan pendapat, berarti kau telah sebarkan berita bohong. Dan pembohong, ya, berita bohong yang disebarin, gosip-gosip, hoax ini, itu hukumnya dalam Islam dicambuk 80 derah. Ya. Dia suka sebarin fitnah-fitnah segala macam, maka itu nanti dicambuk 80 derah. Kata Ali, saya akan cambuk kamu 80 derah. Dia bilang, walaupun ada cambuk saya, tetap saja saya yakin begitu. Tetap ngotot untuk nyebarin fitnahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu saya akan bunuh kamu, karena kau melanggar pemerintah. Ali bin Abi Thalib waktu itu pemerintah. Dia bilang, kalau anda membunuh saya, anda adalah Tuhan. Dia mau sebarkan fitnah lebih besar. Maka Ali bin Abi Thalib bunuh dia. Ya. Karena dia sudah mau anggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Lebih parah lagi. Ini jadi fitnah. Ya, kan? Maka hadits ini diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sekarang pelajari ini menunjukkan bahwasanya kita muliakan seluruh ahli bait, termasuk Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Itu yang potongan keempat dari hadits ini yang kita ambil. Kemudian potongan selanjutnya adalah, maka sepanjang malam itu orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang diserahi panji itu. Ulama hadits menanggapi potongan ini mengatakan ini menandakan tingkat keimanan yang sangat tinggi dari para sahabat. Terbukti mereka sangat ingin ditunjuk. Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, saya perlu sampaikan, pemegang panji ini, pemegang bendera, itu target utama musuh. Ya. Karena zaman dulu peperangan, kalau bendera itu masih berdiri, berarti walaupun tinggal satu pasukan prajurit, berarti masih kuat. Biar jumlahnya jutaan orang, tapi kalau benderanya sudah jatuh, kalah. Makanya yang pegang panji itu akan jadi target utamanya musuh. Setiap musuh lihat, itu yang paling pertama dipanah, ditombak, diserang, pokoknya harus mati. Karena kalau jatuh benderanya, maka kalah pasukan itu. Makanya biasanya zaman dulu itu selalu ada cadangan. Kalau mati satu, yang ada sudah ada gantinya. Mati satu, ada gantinya. Seperti kasus perang Mu'tah. Nabi SAW pernah mengutus 3.000 sahabat untuk menyerang wilayah Romawi. Ya. Melawan 250.000 orang. 200.000 orang kurang lebih. 100.000 dari Romawi, 100.000 dari suku Arab yang memang belum mau masuk Islam pada saat itu.
Dan itu Nabi SAW bilang, yang pegang bendera pertama panji adalah adalah Zaid bin Haritha, yang mantan anak angkat beliau. Kalau Zaid mati, diganti oleh Ja'far. Kalau Ja'far mati, Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi sudah siapin cadangan pemegang bendera, karena pemegang panji ini target utama musuh. Dan sebab orang-orang Quraisy terkalahkan di Badr, terkalahkan di Uhud. Di Uhud ini di awal-awal peperangan, itu karena pemegang bendera mereka mati dibunuh. Sehingga kocar-kacirlah pasukan. Makanya pemegang bendera ini bukan sembarangan ini. Dan ini menandakan keimanan para sahabat. Mereka tahu kalau mereka pegang bendera, beda dengan orang yang tidak pegang bendera di belakang pasukan. Bisa diserang musuh, bisa tidak. Tapi ini pasti akan jadi target. Tapi subhanallah, di sini dikatakan sepanjang malam. Artinya mereka tidak tidur. Semuanya ya, membicarakan siapa di antara mereka akan diberikan panji itu. Kemudian potongan selanjutnya, ya, kita lewatin yang masalah mana Ali bin Abi Thalib, karena kita sudah tahu tadi Ali yang dipilih dan ada keutamaan beliau. Kemudian sabda Nabi SAW untuk tanya mana Ali bin Abi Thalib, dijawab Ali sedang sakit mata, gitu kan? Lalu Nabi bilang panggil dia. Setelah didatangkan, beliau SAW meludahi kedua matanya dan mendoakan. Ya, makna meludahi di sini adalah menyemburkan sebagian air ludah. Jadi bukan meludah yang dibayangkan, ya, meludah yang besar. Ya. Karena ya, jadi ditiup udara, tapi ada sedikit air. Biasanya kalau ruqyah yang pernah saya ajarin ya, jadi bukan meludah besar. Karena kalau ini tidak dijelaskan, dikhawatirkan nanti disalahpahami orang kalau baca hadis ini sendirian. Nabi kok ludahi matanya orang? Karena dia bayangkan ludah yang besar gitu kan. Enggak. Jadi ini adalah semburan, ada angin yang diikuti dengan sedikit ludah. Dan itu biasa Nabi SAW lakukan pada saat beliau mau tidur. Beliau tiup telapak tangannya setelah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan sedikit ada ludah itu baru diusap di badan. Gitu. Bukan semuanya ya. Seperti itulah. Dan ini juga perlu digarisbawahi, ini adalah mukjizat Nabi SAW. Bukan semua orang. Enggak semua orang lu semprot mata orang langsung sembuh. Nah, iya. Jadi harus digarisbawahi, ini adalah ludah Nabi SAW, itu beda. Ya. Itu Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah ada sahabat menemukan bau tidak baik dari Nabi SAW sampai keriak beliau. Jadi ludah pun yang keluar dari tenggorokan itu memiliki ciri khas. Sampai Nabi SAW kalau wudu, kemudian beliau membuang riaknya atau hasil kumur-kumurnya, para sahabat menampung air itu. Ya. Juga Ummu Hani, sepupu Nabi SAW, saudaranya Ali bin Abi Thalib, itu pernah Nabi SAW menginap di rumah, tidur di rumahnya istirahat, keringatan karena siang hari panas, netes keringatnya, diambil, ditaruh di botol, dijadikan minyak wangi. Ya. Jadi Nabi berbeda, ya. Kalau kita keringatnya subhanallah. Jadi kalau Nabi SAW berbeda, memang beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah mukjizat, dan mukjizat adalah definisinya syai'un khariqun 'anil 'ada, sesuatu di atas kemampuan manusia biasa. Jadi tidak terjadi pada orang lain, ya. Makanya tidak disebutkan juga riwayat Abu Bakar pernah meludah, Umar pernah meludah, padahal mereka orang-orang mulia gitu kan. Ini hanya terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan ini sering terjadi ya. Makanya juga kisah tentang Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk membunuh Abu Rafi', seorang tokoh Yahudi yang mengganggu Islam. Selalu kalau ada pasukan yang mau nyerang Madinah, dia biayai. Kalau ada penyair yang jelek-jelekin Islam atau Nabi SAW, dibayar. Ada penari-penari perempuan nyebutin yang tidak benar tentang Islam, dikasih duit. Orang ini ganggu. Nabi SAW bilang, siapa yang mau menyelesaikan urusannya Abu Rafi' ini? Maksudnya siapa yang bunuh dia? Abdullah bin Abi Atiq pergi, mengatakan saya Rasulullah. Ringkasnya dia pergi ke bentengnya, kemudian dia membunuh Abu Rafi'. Tapi waktu selesai membunuh Abu Rafi', dia turun, karena di lantai 2, dia turun lewat tangga, karena buru-buru takut dia dikeroyokin. Dia jatuh dari tangga, tulang betisnya, tulang keringnya patah. Ya, radhiyallahu anhu. Maka beliau cabut imamahnya, beliau ikat di kakinya. Kemudian pulang ke Madinah lalu mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah, sudah musuh Allah sudah terbunuh.
Nabi SAW memuji Allah, tapi Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, cuma kaki saya patah. Nabi mengatakan, ya, ulurkan kakimu dulu, kan, lalu Nabi semburkan lagi ludahnya di situ. Maka tiba-tiba sembuhlah kakinya. Kata Abdullah bin Abi Atik, demi Allah, tadinya patah ini, saya tiba-tiba bisa loncat. Itu mukjizat. Ini hanya Nabi saja. Saya sudah pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan berlebihan. Artinya boleh orang mengikuti sunnah Nabi dengan meruqyah segala macam, iya, tapi jangan disamakan dengan Nabi, ini nggak mungkin. Ya. Dan Nabi ini begitu meludahi mata Ali sembuh, meludahi kakinya Abdullah bin Atik patahnya hilang, itu tiba-tiba begitu. Itu banyak ya kejadian seperti ini. Seperti juga matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, itu yang copot matanya waktu perang, gitu kan, kena panah. Lalu Nabi SAW cabut anak panah, dimasukin, ya, Nabi doakan, Nabi itu sembuh. Jadi memang itu kuasa Allah SWT. Ini mujizat Nabi. Baik, selanjutnya potongan yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya? Yang ke-7. Potongan yang ke-6 tadi berarti masalah beliau meludahi kedua mata tadi ya, dan mendoakan. Masalah mendoakan juga ini pentingnya. Dari Nabi SAW mendoakan, dan kita juga umatnya mengikuti masalah itu. Ini agak berbeda sedikit dengan bahasan tadi meludahi, tapi ini adalah mendoakan. Mendoakan kita semua dianjurkan mendoakan. Ya, bahkan banyak sunnah Nabi SAW kita dianjurkan untuk mendoakan semua saudara kita muslim yang sakit. Ya, kalau kita ketemu disunnahkan membaca la ba's tahur insyaallah. Ya, semoga saja tidak masalah buat kamu dan semoga jadi pembersihan ya atas dosa-dosamu. Syafaqallah kalau laki-laki, semoga Allah sembuhkan kamu. Syafaqillah kalau perempuan, ya, semoga Allah sembuhkan kamu, gitu kan. Kemudian juga banyak doa-doa. Kalau saya pernah saya sebut untuk banyak sekali doa-doa pada saat orang sakit ya. Ya, seperti misalnya sabda Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang sakit, kemudian dia membaca 7 kali, ya, selama orang itu belum datang ajalnya akan Allah sembuhkan. Yang as'alullah al-azim, rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Itu pernah dicatat 3 potongan itu ya. As'alullah al-azim, aku memohon atas nama Allah yang maha agung, rabbul arshil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau laki-laki, yashfiyaka, ka. Kalau perempuan, yashfiyaki. Hafal itu ya. Karena kalau anak-anak sakit, kita sakit, ya, pasangan sakit, bisa kita bacakan itu. Karena Nabi janjikan siapapun yang menjenguk atau menemui orang sakit, kemudian dia membaca doa tadi 7 kali, As'alullah al-azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Kalau perempuan yashfiyaki, maka selama ajalnya belum datang, Allah akan sembuhkan. Tentu dibaca 7 kali, bisa dibaca lagi setelahnya. Misalnya kita baca pagi, kita bacain lagi anak kita siang, kita bacain lagi sore. Satu hari beberapa kali, sampai Allah SWT berikan kesembuhan. Dan cukup banyak doa-doa itu, ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu bisa miliki buku, dan ada buku-buku yang sering saya tunjukkan seperti buku Ruqyah Syariah, segala macam pengobatan nabawi ya. Itu semua perlu dimiliki, ditaruh di perpustakaan rumah. Kemudian potongan selanjutnya, ya. Yang ke-8 di sini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Tanda tanya, apa maksudnya? Apakah terus saja saya perangi mereka, bunuh mereka sampai mereka menganut Islam? Nah, apakah itu ajarannya? Gitu kan? Maka ini pertanyaan penting. Seseorang kalau tidak faham, tanya. Ya, pastikan semuanya. Memastikan atau jeli itu penting dalam Islam. Makanya dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat cinta seorang hamba yang kalau dia kerjakan perbuatan, dia menguasainya. Ya. Jeli, pekah. Kalau belum jelas, tanya. Ya. Ibu-ibu disuruh sama suaminya, ulangi lagi. Tadi yang dimaksud itu ya, ini, ya. Saya subhanallah, mungkin saya pernah berbagi cerita itu, tapi saya coba ingatkan lagi. Saya dapat pelajaran dari teman saya dulu, sampai subhanallah, saya orang ini, orang Afrika, orang Somalia, namanya Abdurrahman. Qom laut terus di kelas dulu. Saya selalu ambil pelajaran dari orang itu. Kenapa ya orang bisa juara 1? Selalu nilainya 100, 99, 98. Apa yang dikerjakan orang ini gitu. Jadi
Saya sampai penasaran, saya pernah undang ke kamar saya di asrama. Silakan datang ke kamar. Saya udah siapin buku, udah siapin pulpen. Mungkin dia duduk sama kami ini bicara terus masalah ilmiah nih, gitu kan? Karena orangnya pintar sekali di kelas juga, interaksi sama dosen itu bahasa-bahasa kadang-kadang ada yang dia pakai kita nggak paham gitu, ya. Ternyata datang karena kami semua itu masih bujang, datang ke kamar bicara masalah pernikahan. Menikah begini segala macam motivasi, ente kenapa nggak nikah? Dari awal bertemu mungkin 1 jam nggak ada ngomongnya masalah pelajaran, masalah apa. Terus ketawa-ketawa aja dia. Saya penasaran, saya balik sekarang, saya coba ke kamarnya dia, sama juga. Nggak ada bicara masalah pelajaran. Apa ini? Apa kelebihan orang ini? Kok bisa dia dapat nilai tinggi? Kenapa nih? Terus saya di kelas sekarang, saya teliti dia di kelas. Apa orang yang dibuat? Ternyata ada 2 yang dibuat sama dia. Semua yang dosen bilang ditulis sama dia. Oh ini. Dan yang lebih pekah lagi, ini yang saya mau titik beratkan. Dia kalau dia sudah tulis nih, terus dia belum paham. Dia bilang gini, Syekh sebentar Syekh. Tadi yang Anda maksudkan itu ini. Dia ulangi dengan bahasa dia. Terus dia bilang, ini yang tadi Anda maksudkan, ini benar nggak yang ini? Terus dia bilang, kalau saya lagi ujian saya jawab dengan bahasa saya bisa nggak? Oh bisa, selesai. Makanya nilainya full terus. Artinya yang saya mau titik beratkan, bertanya kalau nggak paham ini. Jangan iya tapi salah. Ya. Ada banyak orang gitu, iya sudah ngerti, padahal sebenarnya enggak. Ya. Dan bertanya itu hanya kalau perlu dan juga ada hubungannya sama kita. Faham poin ini harus ini. Ya. Enggak, ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah nanya. Ini ibu sebelah pakai jilbab coklat. Kenapa pakai coklat? Daus. Apa hubungannya? Ini pakai merah, ini pakai hitam. Ini kenapa tanya-tanya? Ada hubungannya nggak? Ada masalah? Kalau nggak ada hubungannya jangan nanya-nanya orang. Pakai tas itu kah? Pakai jilbab ini kah? Pakai mobil itu kah? Bukan urusan kita, jangan nanya. Nanya kalau ada hubungannya, ada perlunya. Kita lihat jilbabnya bagus, busana muslimnya bagus. Nanya, beli di mana? Memang kita mau beli. Kalau ini biasanya orang yang seperti yang bukan ada keperluan, semua orang satu majelis ditanya, gitu kan? Enggak, tanya yang perlu saja. Di sini Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, bisa bertanya banyak pertanyaan. Tapi Ali cuma tanya yang dia belum faham. Sekarang Nabi sudah utus pasukan, dikasih panji. Kenapa hadis ini cuma menyebutkan 1 pertanyaan Ali? Kan dia mau serang musuh. Bisa nanya banyak kan? Iya enggak? Bisa dipahami enggak? Sekarang Ali bin Abi Thalib bisa nanya banyak. Ya Rasulullah, saya nyerang pakai panah enggak? Saya nyerang pakai tombak enggak? Pasukan saya bagi berapa? Kan banyak bisa ditanya kan? Ali enggak nanya itu. Yang dia tanya, yang dia perlu. Keperluannya apa? Ya Rasulullah. Jadi strategi perang Nabi sudah kasih ke dia. Saya perangi mereka sampai masuk Islam, atau ada batasannya nih? Itu saja yang saya butuh. Maka jawaban Nabi SAW, ini pelajaran selanjutnya. Jawaban, jadi ini pelajaran yang tadi yang ke-8 itu, bertanya pada saat perlu, atau belum jelas. Dan ada hubungannya. Ya. Ini sudah saya sering bahasakan di majelis ini. Jangan nanya kalau tidak ada hubungannya sama tema. Jangan juga ngetes saya. Ya. Tidak usah tunjukkan sama temannya di sebelah kalau hebat dengan pertanyaan, tidak usah. Riak nanti. Ya. Perlu nanya. Nggak, sudah paham, sudah pulang, tinggal amalin, mati masuk surga, enak. Ya. Baik, potongan selanjutnya. Ini berarti yang ke-9. Benar nggak? Ya. Jangan lagi saya disalahin nanti. Di situ dikatakan, Nabi bersabda, berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai di daerah mereka. Ini poin penting ini. Berangkat dengan tenang. Tenang di sini maksudnya adalah tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Ada sebuah riwayat Nabi SAW, al-anatu minar rahman wal ajalatu minas syaitan. Tenang dalam mengambil sebuah keputusan itu dari Allah sang pemurah, sang pengasih. Dan tergesa-gesa itu adalah bagian dari syaitan. Baik, bedakan cepat dengan buru-buru, beda. Ya. Kita juga tidak boleh lamban, lelet, nggak boleh juga. Cepat, tepat, itu benar. Itu malah yang bagus. Jangan fahami tenang ini lelet, enggak. Ya.
Jadi kalau ibu-ibu sudah disuruh sama suaminya, cepat, ya cepat. Jangan bilang, memang harusnya begini, kan Islam suruh pelan-pelan saja. Harus difahami masalah itu. Jadi beda antara orang tergesa-gesa, buru-buru dengan orang cepat, beda. Ya. Kita kadang-kadang jalan di tol, harus cepat mobilnya, karena kita harus keluar kota. Itu bukan buru-buru namanya. Orang buru-buru itu kelihatan kok. Kalau orang dia konsentrasi dan cepat, bagus. Ada orang Masya Allah cekatan. Rumah ini mungkin sebentar, setengah jam, 15 menit selesai semuanya. Rapi semuanya gitu kan. Ada orang begitu. Ada juga orang nggak lamban. Jadi yang dimaksud dengan tenang di sini adalah kamu tetap konsentrasi, tepat, dan tetap cepat. Ya. Karena kalau tidak dijelaskan ini bisa saja orang faham tenang, melawan musuh pun pelan-pelan aja ayuni pedangnya. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ada saatnya gitu kan. Jadi beda antara cepat dengan tergesa-gesa. Cepat itu tetap lebih tepat. Nah, orang yang tepat. Dan ini masuk dalam potongan yang ke-9 tadi tentang masalah Nabi SAW mengatakan majulah dengan tenang. Jadi jangan tunjukkan kepada musuh kalau kau akan berperang. Ya. Ada juga hadis Nabi yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh. Itu terjadi di Khaybar juga itu. Jadi waktu sahabat-sahabat Nabi tiba di Khaybar, mereka lihat benteng Khaybar, Nabi kan sudah bilang, kita pasti menang. Mereka takbir, Allahu Akbar, suaranya teriak-teriak. Nabi SAW bilang, kecilkan suara kalian. Karena zat yang sedang kalian sebut, itu tidak tuli, dengar. Gitu kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berharap ketemu musuh. Tapi kalau kalian ketemu, kokohkanlah kaki kalian. Jadi kita berharap masuk medan perang, musuhnya lari. Gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah berhadapan, mereka mau lawan, ya kita lawan. Karena Islam bukan datang untuk membantu orang, bukan. Kita berharap datang, tawarin Islam, mereka terima, selesai, kita pulang. Gitu loh. Dan itulah ya, ciri khasnya Islam. Maka itu yang dimaksud dengan tadi, datanglah ke lokasi mereka dengan tenang. Ya. Potongan selanjutnya, yang ke-10 ya. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Berarti tujuan jihad, berperang, mengajak masuk Islam. Padahal teman-teman sekalian perlu tadi kita review kembali ya. Tadi saya bilang sebabnya Nabi SAW menyerang Khaybar kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak ada yang nyaut ini? Kenapa Nabi seberang Khaybar? Hah? Nggak usah takut salah. Bukan. Karena ketiga suku Yahudi yang ada di situ, mereka termasuk pemicu perang Ahzab. Kan Nabi kan menyerang Khaybar karena menghukum mereka. Mereka lah yang memicu sampai Quraisy, Ghatafan, suku-suku Arab yang lain mau menyerang Madinah. Jadi Nabi ke sana mau menghukum mereka. Artinya mereka sudah melakukan perbuatan besar. Mereka sudah memicu suku-suku Arab untuk menyerang Madinah. Tapi dengan kuasa Allah mereka kalah dalam perang Ahzab. Itu pun Nabi waktu datang ke sana masih suruh tawarkan Islam lagi. Artinya kita bukan datang untuk merusak di muka bumi. Dan berapa banyak subhanallah wilayah-wilayah yang dimasuki oleh pasukan Islam, gereja-gerejanya masih utuh. Ya. Karena tujuan kita datang menguasai sebuah wilayah, menawarkan Islam. Setelah Islam hukum Allah diterapkan, maka konsepnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada dalam Islam itu kita kalau perang kita sudah menang nih, semua harus masuk Islam, kalau tidak dibunuh, nggak ada. Itu nggak ada dalam Islam. Setelah Islam masuk ke Spanyol, ditawarkan, didakwahi, tapi tidak ada pembantian. Tidak seperti sebaliknya, waktu pasukan Kristen menguasai kembali Spanyol, dibantu umat Islam, ya. Maka itu semuanya, ya, berbeda sekali. Konsep kita dalam Islam itu ada. Tawarkan Islam dulu. Ya. Saya pernah menceritakan dan saya ingatkan kembali. Ini sering saya ingatkan karena pasti lupa biasanya. Ya. Begitu. Kisah tentang pasukannya Umar bin Abdul Aziz yang pernah diutus untuk menyerang Samarkand, wilayah di Rusia. Yang mimpin itu Qatada namanya. Qatada bin Muslim. Ya. Orang ini dia bawa pasukan Muslim ke satu wilayah namanya Samarkand. Samarkand wilayah terbesar di Rusia.
Kalau takluk Samarkand, semua wilayah Rusia bisa runtuh, gitu kan. Yang lainnya bisa kalah. Rupanya Qatadah bin Muslim ini, rahimahullah, seorang orang yang disimbolkan atau digambarkan Khalid bin Walid yang kedua. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Orangnya hebat sekali dalam strategi perang. Tapi dia waktu itu tidak nawarkan Islam. Dia serang tiba-tiba wilayah Samarkand, langsung dikuasai. Selesai. Tapi dia setelah itu dia tidak paksa orang masuk Islam. Diterapkan saja hukum Islam di situ. Hukum Allah diterapkan. Tapi rupanya penguasa-penguasa yang ada di situ yang sudah takluk itu, kebanyakan mereka penyihir. Lalu mereka mengutus satu orang, mereka bilang kita dengar, yang kita dengar ini ada pemimpin muslim namanya Umar bin Abdul Aziz, orangnya sangat adil, baik sekali. Dan kita tahu bahwasanya Islam itu akan ditawarkan sebelum penyerangan. Bahkan penawarannya Islam dulu, kalau mereka tolak upeti, jizyah, kalau mereka nolak baru diperang, baru diserang gitu. Maka ini Qatadah nggak pernah nawarin itu. Datanglah satu orang ke negeri Syam, jauh ke Damaskus, perjalanan sebulan lebih. Tiba di sana ketemu sama Umar bin Abdul Aziz, lalu dia mengaku utusannya, lalu Umar bin Abdul Aziz kirim sebuah kertas kecil, surat kecil ringkas ceritanya begitu, langsung dibawa, kasih aja ke hakim di sana. Dikasihlah ke hakim sana, dilihat ada stempel khalifah. Lalu hakimnya sana tanya, dari mana kau ambil? Dia bilang, saya ke negeri Syam. Karena kami mau menuntut hak kami. Wilayah Samarkand ini kenapa diserang tanpa ditawarkan Islam dulu, tanpa jizyah langsung diserang. Maka hakimnya bilang, baiklah, kumpul di masjid, kumpul di masjid. Didatangkan pemimpin yang penyihir-penyihir itu dengan Qatadah bin Muslim. Mereka takut sama Qatadah panglima perang. Bagi mereka panglima perang ini kejam, gitu kan. Maka hakimnya nanya, ada apa dengan kalian, ditanya para penyihir. Penyihir mengatakan, ini panglima perang Qatadah menyerang kami tanpa menawarkan Islam, tanpa jizyah, langsung memerangi kami. Sementara kami tahu agama kalian menawarkan agama dulu, kalau nolak baru upeti, kalau nolak baru diperangi. Ditanyalah Qatadah oleh hakim, wahai Qatadah, apa benar yang dikatakan itu? Dia bilang benar. Memang saya nggak tawarkan Islam, karena saya tahu wilayah ini besar, pasukan saya tidak besar. Kalau saya tawarkan Islam dulu mereka nolak, kalau mereka nolak jizyah, lalu kalau kita tawarkan perang setelah itu, mungkin saya tidak bisa imbangi pasukan mereka, maka strategi perang saya langsung serang. Dan sekarang alhamdulillah sudah dikuasai oleh Islam, gitu kan. Kata hakimnya nggak bisa. Kata hakim muslimnya nih nggak bisa. Ini para penyihirnya kaget. Hakim menghakimi panglima perangnya khalifah, gitu. Nggak bisa. Sekarang saya putuskan karena Qatadah sudah membuat pengakuan dirinya. Di pengadilan Islam, kalau seseorang membuat pengakuan diri sendiri nggak butuh saksi. Misal dia bilang saya mencuri, ya udah nggak butuh saksi. Dia mengaku ya memang saya buat itu, ya sudah. Maka hakim mengatakan, dan ini membuat akhirnya satu wilayah Samarkand masuk Islam. Hakimnya bilang, saya ambil keputusan sekarang semua umat Islam keluar dari wilayah ini, keluar. Setelah keluar, tawarkan kembali Samarkand Islam. Kalau mereka tidak mau jizyah, upeti. Kalau mereka tidak mau, baru perangi mereka. Kata para penyihir-penyihir ini, kami nggak percaya awalnya. Mana bisa pasukan sudah menguasai satu wilayah terus keluar tuh nggak masuk di akal. Nggak mungkin. Tapi itu fakta sejarah. Itu keajaiban sejarah Islam. Dan ini kisah nyata. Ya, mungkin kalau nggak salah di Google sudah ada yang tulis mudah-mudahan. Tapi saya sering sampaikan di ceramah saya. Wilayah tentang penguasaan wilayah Samarkand di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yang jelas, tiba-tiba kata para penyihir-penyihir dan orang-orang Samarkand, kami mendengar suara-suara unta, suara domba, anak-anak, perempuan, semuanya pada siap-siap kemas-kemas mau keluar semuanya. Semua umat Islam tidak terkecuali setelah mereka menguasai wilayah itu. Maka akhirnya para pemimpin mereka yang pada penyihir itu mengatakan, apakah kalian betul akan keluar dari sini? Kata hakimnya, iya, ini keputusan. Agama kami memang tidak membolehkan kami menyerang tanpa tawarkan Islam. Maka mereka bilang kalau itu benar, berarti itu agama kalian yang benar. Maka pandu kami, semua masuk Islam satu negeri itu. Jadi memang Islam datang bukan untuk membantai, bukan untuk menyakiti orang, tapi memang menawarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabda Nabi di sini, ingat, hai Ali, jalan dengan tenang, lalu tawarkan kepada mereka Islam. Itu potongan yang ke-10 tadi ya. Yang terakhir yang ke-11 adalah potongan sumpah Nabi SAW. Demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena usahamu, kau penyebabnya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya. Jadi kalau unta merah itu kendaraan termewah pada saat itu.
Nah, kita anggaplah apa mobil apa yang paling mahal? Mungkin sudah, ya, Allahu alam. Nah, saya tidak tahu itu, tapi yang jelas kalau ada mobil mahal, Ferrari merah lah atau yang lain, harganya bahkan mungkin puluhan miliar kalau zaman sekarang, maka zaman dulu unta merah seperti itu. Sangat mahal. Yang dimaksud unta merah adalah unta yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Biasanya kulitnya kemerah-merahan dan biasanya yang mahal itu betina, ya. Karena bisa menjadi induk. Ada juga yang mengatakan jantan. Pokoknya dia kalau unta merah itu biasanya sudah 5 tahun ke atas umurnya. Dan sudah sempurna. Ya. Dan unta sama kuda ini sama. Kalau sudah mencapai umur 5 tahun, di umur 5 tahun itu mirip sama kita kalau manusia umur 30 tahun. Umur yang pertengahan. Ya. Antara 30 sampai 40 ini adalah umur-umur puncak keemasan manusia. Karena umur kita antara 60 ya sampai 70. Seperti itulah, itu mulai masa kedewasaan kelihatan. Makin naik 40, 50, 60 makin dewasa. Di bawah 30 ini biasanya masih labil ya. Makanya banyak perceraian terjadi di bawah 30 tahun biasanya. Ya. Itu lebih dewasa di atas itu. Yang jelas di alam hewan ini, unta ini sama kuda, terutama dua hewan ini ya, itu memang 5 tahun dianggap umur yang sangat sempurna, otot-ototnya, tulang-tulangnya, kulitnya segala macam, dan memang sangat mahal, ya, sangat mahal. Maka potongan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memberikan petunjuk kepada orang, selain kita panen pahalanya, kita juga akan dapat pada hari kiamat nanti sesuatu yang lebih kita sukai dari apa yang termahal di masa itu, ya, di masa kita hidup di dunia maksudnya.